Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di konten ngobrolin olahraga. Kebetulan ini adalah video pertama saya mengenai obrolan tentang olahraga, terutama sepak bola ya. Di sini tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya mengenai tim idola saya di Liga Inggris, yaitu Arsenal. Menurut saya Arsenal pada musim ini bermain dengan cukup agresif. Akan tetapi perlu diketahui, para pemain Arsenal ini masih sangat muda ya. Jam terbangnya masih sangat minim. Jadi masih ada perlu inovasi ataupun gebrakan-gebrakan yang mungkin bisa membantu mereka untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Arsenal musim lalu, yang dimana masih ada Aubameyang, masih ada Nicolas Pepe, dan masih ada Mustafi, masih ada back kanan itu masih ada Sead Kolasinac, masih ada Bellerin. Itu bisa dibilang pemainnya itu cukup berumur ya, boleh dikatakan memiliki pengalaman yang lebih. Akan tetapi pemain-pemain tersebut tidak bermain secara konsisten. Dibuktikan dengan beberapa pertandingan ketika melawan Liverpool, City itu tidak bisa bermain seperti melawan tim-tim kecil ya. Mungkin ini karena sepak bola itu kan juga permainan mental. Mungkin mental juara walaupun mereka sudah berumur, akan tapi mental juara mereka masih belum terbentuk. Kenapa demikian? Karena di Arsenal itu kurang ada pemain yang bisa mendorong para pemain ataupun rekan-rekan timnya yang berkualitas. Seperti contoh di Man City itu kan ada Kevin De Bruyne, yang mana Kevin De Bruyne ini kan pemain yang berkualitas ya. Otomatis secara tidak sengaja ataupun secara tidak langsung itu juga akan memicu teman-temannya untuk bermain lebih baik seperti Kevin De Bruyne. Karena ada patokan mengapa dia harus bermain bagus. Ya, boleh dikatakan patokannya ingin masuk ke dalam 4 besar agar bisa ikutan dalam Liga Champions, itu bisa. Akan tetapi harus ada public figure di dalam tim tersebut mengapa rekan tim harus bermain bagus. Kalau di Arsenal itu saya sebagai pecinta Arsenal itu kurang menemukan hal unsur tersebut. Karena menurut pengamatanku Arsenal itu masih masih bergantung kepada gelandang tengah ya. Dalam hal ini adalah Granit Xhaka dan Martin Odegaard, yang dimana dua pemain ini pemain bagus. Dua pemain ini adalah pemain andalan di negara masing-masing, yang dimana Odegaard pemain andalan dari Norwegia dan Granit Xhaka itu pemain andalan dari Swiss, yang dimana mereka adalah starting dari negara masing-masing. Akan tetapi apabila melihat pemain-pemain yang lainnya, seperti siapa sih yang kenal Sambi Lokonga, siapa sih yang kenal Ben White, siapa sih yang kenal Takehiro Tomiyasu, siapa sih yang kenal Gabriel Magalhaes, William Saliba itu pun masuk ke dalam skuad Prancis itu pun masih akhir-akhir ini ya, karena dia bermain dengan bagus ya di Arsenal. Karena itu mungkin karena dia dipinjamkan oleh tim-tim lain, kemudian dari pengalaman dia bisa mengejar, itu mungkin jadi pertimbangan Arteta. Ngomong tentang Saliba ya, sebenarnya aku itu penggemar Arsenal dari dulu ya, akan tapi aku vakum beberapa lama karena bosan lihat Arsenal main-mainnya gitu-gitu aja. Akan tetapi di musim ini aku
tertarik lagi untuk menonton Arsenal karena tidak menyangka tim idolaku bisa masuk 4 besar, bahkan menduduki puncak klasemen Liga Inggris. Itu. Jadi aku ingin explore dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai Arsenal ya. Dan di sini aku juga akan menyampaikan mengenai para pemain Arsenal. Yang pertama ada Aaron Ramsdale. Nah, itu kiper bagus ya, Aaron Ramsdale. Kemudian ada Ben White. Nah, Ben White ini aku akan menjelaskan para pemain ini satu persatu ya. Ben White, menurutku ini ya so-so lah, 50-50, 50-50 mainnya. Dan kebanyakan malah gaya permainannya ataupun kontribusinya ke dalam tim itu tidak terlihat. Bisa dibuktikan dengan adanya pressing ataupun passing yang ya sering gak akurat ya passingnya ya. Dan selain gak akurat tuh gak sampai tujuan, atau dikatakan tenaganya itu masih kurang. Mungkin dari Ben White itu bisa dimantapkan dari kualitas dari passing, dari dribbling, karena dia itu cuma apa ya, tidak mengandalkan skill, akan tetapi dia itu mengandalkan kerja sama tim. Atau dikatakan apabila rekan timnya itu paham maksud dia, maka dia akan bermain bagus. Akan tetapi apabila timnya itu sama-sama masih belajar, masih muda, teman, dia belum bisa lah bermain bagus ataupun belum bisa menunjukkan potensi dia, karena dia sendiri juga masih muda ya, umurnya masih 25 tahun ya. Tetapi dibandingkan dengan Ben White masih ada pemain Arsenal yang umurnya di bawah dia, otomatis kan dia sebagai yang termasuk yang tua di squad kan harus bisa memberikan contoh permainan yang bagus untuk rekan-rekan tim yang lebih muda dari dia. Itu Ben White. Dari segi defending boleh lah, akan tetapi apabila kita bandingkan dengan seperti Cancelo lah, seperti jangankan Cancelo ya, dibandingkan dengan TAA atau Trent Alexander-Arnold itu masih jauh menurutku ya, masih jauh dia. Bahkan untuk apa itu nama yang waktu musuh Liverpool ya, Thiago lupa itu yang sekarang cedera karena apa itu namanya jatuh pada saat laga melawan Arsenal itu, aku lupa namanya. Itu pun Ben White juga gak kelihatan bagaimana cara dia pressing. Bahkan seharusnya ya kalau memang back kanan itu apa itu namanya tidak bisa untuk melawan one by one dengan back lawan musuh, katakan dia bisa membantu oleh center back untuk apa namanya, untuk menghentikan striker dari lawan ya. Contohnya ketika menghentikan Firmino dia juga nggak kelihatan, menggantikan siapa itu namanya Harry Kane waktu memusuh Tottenham. Aku yang menonton dari awal juga nggak begitu kelihatan, mungkin masih banyak PR untuk Ben White ini. Kemudian William Saliba ini pemain yang bagus ya teman-teman, walaupun terkadang dia sering membuat kesalahan sendiri ya. Contohnya bukan pelanggaran, dia panik attack ya mungkin ya. Dia seharusnya membuang ke depan tapi dia malah mengoper ke kiper, itu kan bahaya. Waktu melawan siapa itu aku lupa, yang ujung-ujungnya kipernya juga salah paham dan akhirnya tercipta gol bunuh diri. Nah itu miskom dengan kiper masih kurang. Tapi dari segi ketenangan untuk saat ini mungkin lebih baik ya, ketenangan. William Saliba ini teman, dia itu memiliki potensi untuk sebagai back kuat. Waktu melawan itu Liverpool itu kan striker ataupun gelandang, itu striker atau gelandang menyerang itu kan di board itu sampai ambruk. Itu kan menunjukkan bahwa kualitas William Saliba ini tidak kalah dengan kualitas seperti Van Dijk, seperti siapa itu namanya
pendek seperti siapa back dari City itu, lupa aku namanya karena aku juga tidak mengikuti City ya. Saya juga mengikuti Arsenal itu bisa lah. Pemain itu yang dijatuhkan itu pemain top loh teman-teman, pemain starting yang sekarang karena bisa cedera ya, itu pemain bagus ya teman-teman. Pengamatan dan juga melawan Tottenham Hotspur kemarin, di mana dia dipres oleh pemain Tottenham Hotspur. Ketika dia menguasai bola, dia dribblingnya bagus sekali teman-teman. Dia tidak langsung passing, dia masih mengontrol sampai pressing yang dilakukan oleh pemain Tottenham Hotspur ini berkurang. Ya itu bagus teman-teman. Dan gue ajungi jempol untuk pemain ini, dan mungkin insya Allah teman-teman dia akan menjadi pemain salah satu starting terbaik di Prancis ya, sebagai center back kalau menurut aku, karena kemudian juga masih 21. Kemudian Gabriel Magalhaes. Nah ini Gabriel Magalhaes teman-teman, kayaknya sedikit aneh ya kalau melihat pemain ini ya, serem-serem gimana gitu sih. Karena apa ya cuy, dia itu pemain Brasil ya, dan notabene itu pemain Brasil itu kan pasti bagus-bagus ya, baik itu penyerang, gelandang ataupun bertahan, itu kan terkenal lah pemain Brasil kan. Tapi Gabriel Magalhaes ini tidak seperti pemain Brasil ya teman-teman pada umumnya, karena dia itu sampai sering panikan ya teman-teman, sering gampang banget panik ya teman-teman, sering sekali membuat kesalahan. Contohnya dia sering melakukan apa itu namanya, pelanggaran di kotak penalti yang tidak diperlukan. Dia sering passing salah, dia beberapa kali ya passing salah teman-teman, dan panik, gara-gara itu panik. Contohnya melawan Liverpool itu mungkin dia mengalami tekanan mental, karena sepak bola itu kan permainan mental teman-teman. Siapa yang memiliki mental untuk menang, itulah kemungkinan besar bahwa mereka akan menang. Dan ini tidak saya lihat di Gabriel Magalhaes. Memang dari segi tampang dia itu serem, kayak genderuwo tuh. Dia serem sumpah. Kalau teman lihat dia kan botak ya teman, dan ya giginya itu kan rawut dan mulut sedikit maju gitu. Nah, itu serem benar, itu gigit itu. Kalau adu mulut sama Luis Suarez itu mungkin 11-12 ya. Nah itu Gabriel Magalhaes menurutku. Kalau memang Arteta ingin membuat pertahanan yang solid itu mungkin masih memerlukan membeli back ya yang profesional teman-teman, yang bisa mendorong untuk William Saliba ini untuk bermain lebih bagus. Karena kalau ya memang Gabriel Magalhaes juga masih muda, masih 24, akan tetapi masih pemikirannya itu dan mentalnya itu masih belum terbentuk, sehingga belum bisa membantu si William Saliba yang masih muda, masih 21 ini untuk bermain bagus teman-teman. Mungkin seperti itu. Dan koordinasi antar back itu juga masih kurang antara William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Dan kalau ini bisa diperbaiki Arteta, mungkin Arsenal musim depan ataupun tahun depannya akan lebih bagus lagi ya. Atau mungkin Arteta bisa menjual ya si Gabriel. Tapi pertimbangan pelatih dengan pertimbangan seorang penggemar itu kan berbeda ya. Mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan. Kemudian Rob Holding, aku juga nggak terlalu ini dengan Rob Holding karena dia juga jarang main. Cuma terakhir dia main melawan Leeds, dan itu pun menurut aku juga masih kurang teman-teman ya. Ntar ya, aku mau lihat dulu mengenai pemain ini. Kemudian ada Kieran Tierney. Nah, Kieran Tierney itu sebenarnya pemain muda yang bagus ya teman-teman. Aku suka lihat Kieran Tierney ya, tapi dia tuh apa ya, mengandalkan tim ya, skillnya itu masih kurang ya. Dia tuh bisa bermain bagus apabila timnya solid dan bisa menopang dia. Kalau makanya dia sering main sebagai sub ya, karena skillnya masih kurang teman-teman. Karena rata-rata pemain starting itu kan memiliki skill yang bagus-bagus ya, sedangkan para pemain Arsenal ini kan skillnya biasa-biasa aja teman-teman, cuma mengandalkan kesulitan tim aja kan. Dan Kieran Tierney masih jauh dari skill yang bagus, bisa membawa kemenangan
Arsenal. Kemudian ada Oleksandr Zinchenko, ini pemain bagus teman-teman. Gue suka pemain asal dari negeri Ukraina ini teman. Pembelian dari Manchester City menurut aku itu bagus sekali yang dilakukan oleh Mikel Arteta. Oleksandr Zinchenko pemain yang bagus, dia tenang, mungkin dia karena dia dari City yang notabene dari segi mental sudah terbentuk di klub lamanya dan masuk ke Arsenal, otomatis tidak ada pembentukan mental lagi karena mental juaranya sudah ada di klub lamanya, yaitu di Manchester City. Karena City itu kan juga pemain yang bagus-bagus ya teman-teman. Jadi terbawalah emosional mental dia untuk menjadi untuk membawa skuadnya memenangkan pertandingan. Bagus ya Zinchenko ini. Gue suka waktu dia itu menggocek siapa namanya gelandang baru dari MU itu Anthony ya, bagus banget yang menggocek Anthony sampai jatuh ya. Gue suka banget ngeliat itu. Gue suka pemain yang bagus, pemain dari klub besar itu bisa digocek oleh pemain Arsenal. Gue banget. Takehiro Tomiyasu gue. Udah Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu ini pemain bagus teman-teman. Sumpah pemain Jepang, pemain dia itu memiliki kerja keras yang tinggi teman-teman. Beda dengan Ben White, beda dengan Tierney. Tomiyasu itu bukan pemain yang memiliki skill bagus ya teman-teman, tapi karena skillnya tidak bagus ini dia lebih lagi untuk berusaha lebih keras, seperti melawan Liverpool kemarin ya, karena Zinchenko kan cedera jadi digantikan oleh Tomiyasu di bek kiri, kemudian di bek kanannya itu kan ada Ben White. Itu dia beberapa kali dia maju, kemudian ketika di press dia juga mundur untuk membantu pertahanan teman-teman. Itu staminanya apakah nggak berkurang banyak, apakah nggak capek dia? Namun karena etos kerja dia yang tinggi itu yang membuat dia kelihatan bahwa dia itu pemain yang berkualitas. Sebenarnya Tomiyasu ini bukan pemain yang bagus ya, biasalah, tapi karena dia itu memiliki kerja keras yang lebih, etos kerja yang lebih, dia itu kontribusinya ke tim kelihatan dan memperlihatkan kalau dia itu pemain yang berkualitas teman-teman. Gue salut juga dengan Tomiyasu karena siapa sih yang kenal Tomiyasu, mungkin karena dia itu pemain yang biasa-biasa aja dan bukan siapa-siapa. Dia membuktikan kalau dia itu layak untuk bermain di Liga Eropa. Mungkin motivasi dari Tomiyasu itu seperti itu, dan gue respect sekali dengan Tomiyasu, dan mungkin Tomiyasu ini akan mengalami perpanjangan kontrak ya karena etos kerjanya tinggi, tidak seperti Tierney, Ben White yang skillnya biasa aja namun kontribusi ke timnya juga kurang. Tierney yang lebih ke depan, kurang ke belakang. Ben White yang lebih bertahan juga, kurang ke depan. Kalau Tomiyasu ini kalau menurut aku di depan juga memberikan kontribusi, di belakang juga memberikan kontribusi. Oke teman-teman, mungkin itu saja mengenai penjelasan Arsenal terkait penjelasan dari para pemain. Ini masih part 1 teman-teman, mungkin kedepannya aku akan membuat part 2 karena ini juga sudah lama, sudah 18 menit kira-kira. Jadi pesan aku untuk pemain Arsenal, perbanyak aja perkuat mental, lebih ke mental, karena kalau dari kesulitan tim itu lumayan bagus ya dari musim sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dukung saya sebagai fan Arsenal ataupun sebagai content creators bisa lebih baik lagi ke depannya, karena ini adalah salah satu playlist dari channel YouTube aku depannya mengenai ngobrol itu singkatan teman-teman ya, ngobrolin olahraga, olahnya itu olahraga. Mungkin itu, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ini masih part 1, teman-teman bisa menontonnya di part kedua. Semoga di part kedua itu lebih bagus lagi cara pembawasan saya, karena di sini saya juga latihan. Namun saya berusaha lebih untuk bisa menyampaikan sebagus mungkin untuk para penonton saya kedepannya. Semoga lebih banyak lagi teman-teman.
sehingga saya bisa termotivasi untuk membuat video yang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa like, subs ataupun komen di kolom komentar agar bisa menjadikan motivasi saya, baik itu kritik, saran ataupun whatever you to do. Saya akan menerimanya agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja teman-teman, dan selamat beraktivitas. Salam Arsenal The Gunners.